Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Samsul, Fatih, Deva, Intan, dan Putri. Kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan retorika modern. Sebelum membahas mengenai sejarah dan perkembangan retorika modern, kita perlu tahu apa itu retorika. Retorika adalah ilmu bicara. Saat ini, retorika lebih dikenal dengan nama public speaking. Retorika sudah mulai berkembang sejak masa Yunani kuno. Tentunya retorika mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Pada retorika modern ini, muncul beberapa aliran dan juga tokoh-tokoh terkenal. Perkembangan retorika modern ini tentunya tidak lepas dari pengaruh retorika pada masa sebelumnya. Oke, bagaimana sih perkembangan awal retorika modern itu? Nah, retorika modern itu berkembang awalnya pada masa abad pertengahan, di mana abad pertengahan ini adalah abad kegelapan, yaitu terjadi banyak wabah penyakit, krisis politik, ekonomi, dan pemikiran. Nah, abad pertengahan ini berlangsung sama 400 sampai 1400 tahun, dan kemudian ada pertemuan antara orang Islam dan bangsa Eropa. Dan hasil pertemuan ini memunculkan ide Renaissance. Renaissance itu apa? Nah, Renaissance adalah masa pembaruan orang-orang Barat atau orang-orang Eropa, di mana di masa Renaissance ini kebudayaan yang semula ditinggalkan oleh bangsa Eropa kemudian digali lagi dan dikembangkan kembali. Nah, tidak terkecuali dengan ilmu retorika. Ilmu retorika kemudian berkembang pesat kembali di masa Renaissance ini dan kemudian menjadi retorika modern seperti yang kita pelajari saat ini. Tokoh yang menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon. Ia bukan saja memperkenalkan metode eksperimental, tetapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Kajian utama retorika modern adalah rasio, imajinatif, dan kemampuan. Selain itu, terdapat 3 aliran retorika modern, yaitu epistemologis, belles letters, dan elokusionis. Aliran epistemologis menekankan pada proses psikologis, aliran belles letters mengutamakan keindahan bahasa, segi estetis pesan, dan terkadang mengabaikan segi informatifnya. Aliran elokusionis menekankan teknik penyampaian pidato. Namun pada akhirnya aliran elokusionis mendapatkan kritik karena memiliki perhatian dan kesetiaan yang berlebihan pada teknik penyampaian pidato. Pada perkembangan retorika modern terdapat tokoh yang menghubungkan antara Renaissance dan juga retorika, yaitu Roger Bacon. Roger Bacon tidak hanya memperkenalkan tentang metode eksperimental, tetapi juga tentang pentingnya pengetahuan terhadap proses psikologi dalam studi retorika. Pada perkembangan retorika modern terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh, seperti yang pertama ada James Winans, yang kedua ada Charles Henry Woolworth, yang ketiga ada William Norwood, dan yang keempat ada Alan Monroe. Kemudian pada tahun 1950, James Winans membuat sebuah asosiasi yang diberi nama Speech Communication Association of America bersama dengan satu tokoh lainnya, yaitu Charles Henry Woolworth. Baik teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai perkembangan retorika modern. Kita ketahui bahwa retorika mengalami perkembangan dari masa klasik hingga masa modern. Perkembangan retorika modern berawal dari retorika zaman Renaissance. Tokoh yang menghubungkan retorika zaman Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon. Pada perkembangannya, retorika modern memiliki 3 aliran, yaitu epistemologis, belles letters, dan elokusionis. Ketiga aliran tersebut menitik beratkan pada hal yang berbeda. Tokoh yang terkenal pada masa retorika modern diantaranya James Winans, Charles Henry Woolworth, William Norwood, dan Alan Monroe. Tentunya tokoh-tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda, sehingga pandangan terhadap retorika pun menjadi beragam.